Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya dan Anda semua selalu sehat ya teman-teman. Amin. Baik teman-teman, dalam suatu proses pembesaran bebek pedaging itu agar cepat besar, agar bobotnya besar, itu tidak cukup hanya dengan pakan mahal dan pakan bagus teman-teman. Ada banyak faktor yang mempengaruhi bebek pedaging itu pertumbuhannya cepat, bobotnya sangat maksimal. Ada banyak sekali faktor. Nah, di sini kita akan membahas faktor-faktor tersebut apa saja, teman-teman ya. Apa saja faktor tersebut. Tapi sebelumnya saya berikan update dulu informasi ini ya, teman-teman. Untuk bebek yang dalam video ini saya hari ini sudah umur 15 hari teman-teman. 15 hari kondisi apa besarnya sudah seperti ini umur 15 hari. Kemudian ini sudah memakai pakan campuran ya teman-teman. Itu pakan campuran, itu teman-teman ya. Nah itu pakan campuran, terdiri dari tepung ketaki coklat dan juga putih, kemudian katul kasar sedikit, kebi, pur dan juga sentrat. Ini sudah makan pakan campuran ini sejak umur 10 hari malam teman-teman ya. 10 hari malam sudah makan pakan campuran ini, karena jatahnya pakan starter pur itu 75 kg sudah habis. Jadi kita di Ceria Farm ini mengganti dengan pakan campuran seperti itu. Dan sistem pemberian pakan kita tetap seperti yang saya informasikan dalam video-video yang lain ya teman-teman, yaitu saya menggunakan pakan los teman-teman, pemberian pakan los. Jadi tidak saya takar, patokan saya hanya umur bebek tersebut teman-teman ya, hanya umur bebek tersebut. Artinya 40 hari habis pakan berapa, seperti itu. Jadi untuk setiap harinya pakan itu berapa, saya tidak menghitung. Seperti itu sistem pemberian pakan kami di Ceria Farm ini. Terus kita langsung ke pokok pembahasan ya teman-teman ya, bahwa beternak bebek pedaging khususnya itu tidak cukup hanya pakan bagus dan mahal teman-teman ya. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan ternak bebek kita, yaitu pertumbuhannya cepat, juga bobotnya maksimal. Banyak faktor sekali teman-teman ya. Kita jabarkan beberapa faktor di sini yang utama saja, yang menurut saya faktor tersebut sangat penting untuk kalau diberi urutan ya teman-teman ya. Begini, kita beternak tidak cukup hanya memberikan pakan yang bagus dan mahal. Perhatikan juga kualitas bibit yang kita pakai. Perhatikan, kalau misalkan bibit yang kita pakai itu kualitasnya tidak baik, tentu saja nanti kita akan sulit sekali melakukan pembesaran. Walaupun kita kasih pakan full pur, tetap teman-teman sulit pembesarannya dan bobotnya tidak maksimal. Seperti itu. Walaupun kita perpanjang masa panennya, tetap seperti itu. Tetap tidak bagus kalau bibit yang kita pakai juga tidak bagus, seperti itu. Kemudian yang lainnya ya, itu pakan teman-teman, masalah pakan. Perhatikan juga pakan.
Pakannya bagaimana Pak? Harus bagaimana? Pakannya itu sesuaikan dengan keperluan apa yang dimau bebek teman-teman ya. Misalkan kalau apa, kalau memakai jagung itu jagungnya juga harus digiling, jangan diberikan jagung yang utuhan atau gelondongan seperti itu yang belum digiling, jangan seperti itu. Misalkan itu juga pakan itu harus konsisten teman-teman, harus konsisten pemberiannya. Maksudnya bahan pakannya itu harus konsisten dan pemberian pakannya itu harus terjadwal rapi, begitu. Jangan gonta-ganti pakan, jangan gonta-ganti jadwal pemberian pakan. Misalnya kalau pakannya dijatah kalau pagi jam 7 misalkan, ya untuk hari-hari selanjutnya harus di sekitar jam 7 tersebut. Jangan nanti pagi jam 7 dikasih makan, di hari berikutnya jam 9 baru dikasih makan. Tidak seperti itu. Jadi konsisten itu. Kemudian selanjutnya adalah kandang ya teman-teman ya, kandang. Kita juga harus memperhatikan manajemen kandang yang kita terapkan dalam pembesaran ini. Jadi kandang itu kalau bebek itu tidak boleh lembab teman-teman ya, lembab, tidak boleh lembab. Usahakan itu selalu kering. Kalau seperti itu, kalau kandangnya, alas kandangnya ini kering, itu bebek itu akan cepat pertumbuhannya dan juga makannya akan lebih sedikit. Dan juga nanti kalau misalkan kandang kita ini dekat dengan pemukiman warga, nanti kandang itu baunya akan bisa diminimalkan teman-teman ya, bisa diminimalkan, bisa kita tekan sebesar mungkin soal bau ini kalau kandangnya kering. Jadi kita tidak dikomplain oleh warga. Juga kemarin ada yang tanya kandangnya kok banyak lalatnya Pak, seperti itu, cara mengusirnya bagaimana? Ya saya berikan tips ini, kandang selalu kering. Kalau kandang kering lalat itu enggak ada teman-teman. Coba saya videokan di sekitar tempat minum teman-teman ya. Apa ada ini lalat satu pun? Kan tidak ada. Nah, tidak ada. Biasanya kalau memang ada lalat itu akan mengumpul di selang-selang tempat minum ini teman-teman. Akan hinggap di sini kalau ada lalatnya seperti itu. Kalau ada lalatnya 1, 2 ekor atau 3 ekor, 10 ekor itu kan masih wajar teman-teman. Wong namanya kandang seperti itu. Tapi kan tidak sebanyak ngerumun seperti itu. Saling berterbangan lalatnya kan enggak ini. Jadi itulah teman-teman kegunaan dari kandang kering ini. Selain lalat tidak bau, lalat tidak banyak, kandang tidak bau, tidak dikomplain oleh warga, juga kita sebagai peternak pun sehat karena betah di kandang sambil ngopi atau bagaimana rokok itu akan betah kita sebagai peternak itu. Jadi kalau kandang kering itu bebeknya untung, kita peternaknya juga sangat untung sekali. Seperti itu. Terus faktor yang lainnya apa? Kita beternak itu jangan hanya ngasih makan, minum, membersihkan tempat makan, membersihkan kandang lalu tinggal pulang. Jangan seperti itu. Kita tongkrongin lah beberapa menit, beberapa jam kita duduk di kandang sambil ngerokok atau ngopi lah. Kita amati bebek itu, kita amati. Misalkan kalau malam setengah jam kita ngerokok atau bagaimana di kandang sambil kita lihat-lihat kandang. Kalau bebek
yang misalkan terkena cekrek atau bagaimana, jadi kita bisa tahu dengan cara seperti itu. Kalau hanya kasih makan minum lalu tinggal pulang, tidak akan tahu teman-teman bebek ini terkena cekrek atau tidak, pilek atau tidak, itu tidak akan tahu seperti itu. Jadi itulah teman-teman beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan agar supaya beternak bebek itu cepat besar, menghasilkan, dan juga tentunya bikin kita sebagai peternak itu akan mudah untuk melaksanakan manajemen kandang seperti itu. Jadi tidak hanya cukup pemberian pakan mahal dan bagus ya teman-teman ya, tidak cukup hanya seperti itu. Jadi semua itu saling berkaitan teman-teman, saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Tidak bisa kita hanya memakai bibit bagus saja kemudian mengabaikan pakan, mengabaikan manajemen kandang. Tidak seperti itu. Semua saling berkaitan, saling berhubungan, saling mendukung seperti itu. Itu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.